Movie Talk. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.sh.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Nufi. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu ya. Nah, saya Davi. Pada hari ini akan menemani sahabat Nufi dalam 30 menit ke depan kurang lebih dalam acara Kopi Pagi. Meskipun acaranya Kopi Pagi, tapi kita nggak pakai kopi karena lagi ada di bulan Ramadan. Ya, teman-teman sekalian, sebelumnya kami menginformasikan bahwa di studio kami mengikuti protokol kesehatan. Jadi meskipun kita di studio nih tetap pakai masker, kemudian juga ada nih ada jaraknya juga, ada pembatasnya juga ya. Dan jangan lupa nih follow channel kami di Spotify Nufi Podcast dan YouTube SIT Nurul Fikri. Nah, kita akan mulai, cuman supaya audionya bagus, saya mohon izin nih buka maskernya. Ya. Oke, aduh, rada ngap. Sudah hadir bersama saya di studio. Ini tamu yang sebelumnya sudah hadir juga nih, sudah nggak asing lagi dengan Ibu Gesta. Ibu Gesta. Selamat datang Bu Gesta, Ya, datang kembali di sini. Sehat Bu? Alhamdulillah. Puasa Bu? Insya Allah. Ya, teman-teman semuanya, sahabat Nufi, kembali hadir lagi di sini Bu Gesta. Kita akan melanjutkan obrolan seru Iya, sebelumnya waktu itu Bu ya. Gesta Ya, sip. Masih ingat ya Bu? Kita ngobrolin tentang puasa Bu. Saya masih ingat banget tuh. Sahur ya. Tentang sahur gitu ya, tentang membiasakan. Nah, pembiasaan. Oke. Ini 100 nih Bu. Yes. Oke. Nah, cuman untuk hari ini kita akan lanjut nih ke obrolan berikutnya tentang, kan sebelumnya kita sudah ngomongin tentang ini ngajarin anak puasa, ngobrolin tentang ngajarin anak sahur. Nah, terus pas puasanya kayak gimana? Nah, pas puasanya apa yang Pak Davi alami nih kemarin nih? Udah puasa anaknya. Ayo. Pas awal-awal seneng Bu. Awal seneng. Terus Awal-awal seneng, terus pas hari kedua, hari ketiga, pokoknya beberapa hari kemudian ya, itu mulai ada rada bosen-bosennya itu Bu. rewel nggak? Rewel juga pas itu dia. misalnya nih, kalau kadang hari awal-awal tuh masih semangat gitu, mau sampai sore. Pas hari berikutnya pas siang-siang udah rewel. Udah rewel. Oh, oke. Nah, kayaknya saya mau nanya nih ke Iya, pakarnya sip, nih. sip. Bukan. Bukan pakar ya? Bukan. Ke Bu Gesta tentang nih, kalau ini anak-anak lagi puasa, kemudian gimana nih caranya supaya anak tuh ya meskipun rewel, cuman kita bisa mengendalikan, Oke. bisa dia tetap bahagia. Rewelnya dalam bahagia. Wis, gitu. rewel bahagia gimana ya? Gimana Oke. Ibu Gita, gimana? Baik Pak Davi, kemarin kan kita udah bahas ya bahwa puasa itu pembiasaan. Terus Ya. yang kedua, kita harus tahu bahwa puasa ini utamanya nggak makan nggak minum, itu adalah hal yang berat buat anak. Ya nggak sih? Iya. Iya, nggak makan nggak minum. Nggak makan, nggak jajan. Nggak jajan, nggak makan, nggak minum gitu Nggak ya. es krim. Nggak es krim. Lagi. Nah, ada sebentar ya, maaf ya. Ini saya matiin deh, Mik. Mata Umi perih. Ya, maaf Oke. ya, nenek-nenek nih. Mohon maaf ya pemirsa, ini narasumber kita biasa di gurun. Jadi ketika pindah ke ruangan sini jadi adem. Jadi apa? Nggak biasa. Jadi ini mata saya perih. Matiin aja, Iya, Mik. sudah dimatiin ya AC-nya. Maaf ya, Kita lanjut. pakai AC ada yang lainnya. Oke. Oke, lanjut Bu Gesta. Oh ya, jadi Pak Davi, pembiasaan kan? Oke, Pembiasaan. Nah, puasa bagi seorang anak itu harus kita akui itu adalah hal yang berat. Ya, kadang kita juga ngerasa gitu kan. Ini Tapi orang karena- gede yang berat. Iya, tapi karena kita sudah tahu manfaatnya, kita sudah tahu memang ini kewajiban Kewajiban. kita dan sebagainya, kita lebih bisa. Nah, buat anak tuh hal yang sangat berat. Jadi ada 3 kunci. Ya. Pakai kunci nih. Pakai kunci dong. Iya, gimana? Yaitu ngajarin puasa sama anak tuh harus efektif. Kita kayak lagi belajar manajemen Bu, ada Oh, gitu ya? segala. Gimana? Efektif. Oh, Empati. empati. Nah, puasa ini tadi bukan hal yang mudah buat dia. Kita harus empati. Dia harus ya menahan lemesnya, ya menahan emosi juga kan sebenarnya dia. Itu kita harus berempati.
Artinya kita yang berupaya untuk merasakan bahwa oh ini anak tuh sedang haus loh, ini anak sedang lapar loh gitu ya. Bukan. Iya betul gitu. Betul, tapi artinya kita gini loh, menanamkan rasa bahwa puasa ini tuh berat buat dia gitu. Karena apa? Kita bisa lihat ketika sinyal dia merasa udah mulai nggak kuat, mulai lemesnya, itu adalah dia rewel. Nah kan permasalahan kita adalah ngadepin rewelnya ini. Iya. Nah kadang orang tua kalau mau tidur mah tenang Bu. Iya, nggak ada suaranya. Nah kadang orang tua menghindari kerewelan anak, akhirnya ya udah deh buka, gitu, ya kan, ambil jalan penting, ya udah deh minum, gitu. Padahal sebenarnya anak itu masih bisa loh, kalau kita bisa menunjuk. Nah gimana caranya empati? Anak-anak itu rewel karena dia belum tahu apa sih perasaan aku ini. Jadi dia kayak cari perhatian. Apa sih nama perasaannya? Si anak tuh dia belum memahami bahwa oh ini tuh lapar tuh begini loh, kayak gitu ya. Pokoknya dia merasa nggak enak, akhirnya dia rewel. Nah, intinya dia nggak nyaman. Cara pertama adalah kita menanamkan empati dengan menerima perasaannya. Menerima perasaannya itu gimana? Kita namain, kita bantu dia menamai. Pak, misalnya Pak Davi jadi anak lagi rewel. Ini ini jadi bocah nih berpaling nih. Iya. Halo Umi, aku lapar nih. Mau makan dong, mau jajan. Itu mau udah ngerti. Enggak, kadang-kadang dia maksudnya gimana? Kadang-kadang dia enggak mengungkapkan mau apa. Enggak mengungkapkan lapar. Cuman Umi, misalnya apa lagi gitu ya. Nah, kita coba tangkap perasaannya. Kamu begini, misalnya ya. Pertama empati ya. Yang kedua namain perasaannya. Kamu nggak enak ya sayang, misalnya. Kamu nggak enak ya Zaki, misalnya gitu. Zaki lapar. Nah, jadi ketika kita mencoba memberikan nama pada perasaannya itu udah nurunin sedikit derajat. Dia ternyata Umi. Saya paham nih, gitu ya. Saya ngerti nih, gitu ya. Misalnya dia megangin perut, gitu. Atau marah-marah lempar apa gitu. Kamu kenapa kesel ya? Misalnya. Coba jawab. Abisnya aku nggak boleh makan. Nah, satu. Abisnya aku nggak boleh minum. Iya. Gitu. Oke, jadi pertama tangkap perasaannya, namai. Kesel ya. Nah, kemudian kita bisa jadi cermin. Pak Davi kalau ngaca gimana? Kalau Pak Davi ngangguk, cerminnya gimana? Ngangguk. Kalau cerminnya geleng? Kabur. Kalau Pak Davi ngangguk, ada saya ketipu nih. Kalau Pak Davi ngangguk di cermin geleng, Pak Davi kabur pasti kan? Iya, ada di sana. Takut. Tadi begitu nanya, kalau cermin geleng bisa kabur. Aduh. Iya. Jadi yang kedua, kita lakukan teknik seperti cermin. Jadi kalau cermin itu memantulkan kan. Jadi kita pantulkan lagi omongan dia. Gitu. Jadi misalnya Davi lapar ya? Iya, aku lapar. Davi kesel ya? Kesel banget. Kesel kenapa? Orang dari tadi kan aku belum makan tuh, dari biasanya sampai gini udah jajan, aku belum jajan. Oh, Davi belum jajan. Iya. Gitu. Jadi kita pantulkan omongan dia dengan kalimat tanya. Jadi kayak mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi. Jadi balikin omongannya dengan kalimat tanya. Oh, belum makan. Jadi aku makan dong sekarang. Enggak, biasanya dia akan aku belum makan. Kan puasa ya, tapi aku lapar. Lapar. Oh, kamu lapar. Tapi aku pengen makan. Iya. Jadi kita balikin lagi. Itu tuh menurunkan derajat kekesalan dia. Nah, terus kalau nggak malah kesel ya? Nggak malah kesel. Terus kalau dia ngomong banyak, mengeluarkan unek-uneknya. Iya, aku lapar nih, aku kesel gara-garanya kakak makan es krim depan aku. Mungkin kakaknya lagi nggak puasa. Ya. Kakaknya perempuan kali nggak puasa gitu. Oh, kak makan es krim berapa? Kita cukup gunakan satu kata aja. Satu kata. Apa tuh? Coba Pak Davi ngomong misalnya. Ya nih aku kesel banget nih, tadi belum makan, terus juga haus, belum minum. Terus itu kakak tuh, masa kakak lagi makan es krim depan aku? Oh, kata aja. Oh doang? Iya. Nih, ibu nih saya udah banyak ngomongnya doang gitu. Betul, tapi sambil ngomong ohnya, sambil menatap
kuncinya menatap sebenarnya ya. menatap. Jadi kita berkomunikasi. Terus sama menunjukkan perhatian bahwa atau ya Allah, astagfirullah, misalnya, masya Allah, lapar gitu. Jadi satu kata aja. Itu membuat dia merasa bisa mengeluarkan seluruh unek-uneknya, gitu ya. Oke. Coba praktek. Pertama kan kita tangkap perasaannya dengan menamai. Yang kedua apa tadi? Pantulkan. Iya. Ya, kayak cermin kita pantulkan. Mirroring. Tapi dengan Anda bertanya, bukan Anda ngeledek. Iya. Mirroring. Yang ketiga tambah emosi, Bu. Yang ketiga satu kata aja. Pakai satu kata lah ya. Gitu ya. Astagfirullah ya Allah. Jadi yang menunjukkan ya Allah lapar banget. Menunjukkan empati. Ini bukan ngeledek ya. Gitu. Gitu. Iya benar juga, Bu. Ini ngeledek, Bu. Gitu dengan tatapan mata Apa ya Allah. Aku enggak gitu. Itu anak makin kesel aja Bu ya. Iya, berarti kita tunjukkan. Nah, setelah itu kita kita berikan dia alternatif jalan keluar dari dia sendiri. Jadi kita ngobrol, istilahnya diajak ngobrol ke anak nih, ketika dia kesel dia begitu, terus diajak ngobrol, mungkin dia akan mengeluarkan usulan. Jadi kakak lapar. Terus gimana? Jadi bocah sih. Gak apa-apa Pak, ini maksudnya biar pemirsa. Biar teman-teman tergambar. Ya. Jadi kita mau praktek ya. Kita praktek Pak Davi jadi Zaki yang nggak tahan puasa. Gitu ya. Yang nonton dulu di rumah ya. Aku mau jadi lagi dulu. Ya, yang nggak tahan puasa. Nah, entah alasannya silakan Pak Davi ini aja ya, explore gitu. Nanti kita coba praktekkan tadi mendengar empati tadi ini. Ya. Ini untuk apa aja, bukan puasa aja nih. Bukan cuma puasa sebenarnya, tapi ini tentang berempati kepada anak. Bagaimana kita mendengar aktif ya. Nah, jadi coba nanti tadi sarannya adalah satu, kenali perasaannya ya, kita bantu namain. Terus yang kedua pantulkan, mirroring. Yang ketiga apa tadi? Gunain satu kata aja, tapi yang penuh perhatian ya. Terus yang keempat kita beri dia alternatif jalan keluarnya dari dia, kita tawarkan, gitu. Nanti itu dalam bercakap-cakap seperti itu ini bolak-balik aja di situ-situ. Jadi tanpa kita nanti memberikan nasihat. Davi lapar. Itu kan menurut Al-Quran puasa itu misalnya ya. Jadi kamu harus menahan dulu. Kamu kan yang puasa. Nggak usah begitu ya. Jangan, atau membanding-bandingkan. Ya Allah, kakak kamu tuh dulu umur 4 tahun kuat. Dulu kakak kamu tuh gitu ya. Nah, akhirnya itu nggak kan malah depresi. Nggak bikin empati. Yuk latihan mau. Latihan nih. Saya jadi anak-anak nih. Oke. Ini anak-anak rewel. Iya, lagi rewel. Ngetok-ngetok apa kayak misal gitu. Banting-banting handphone. Jangan, kalau handphone mahal. Ya Umi mana sih Umi mana Umi ya? Terus ibu datang deh. Iya, datang. Ibu datang. Iya, di sini Zaki. Umi ngapain sih? Ini dia temenin aku mau main nih. Oh, Zaki kok marah-marah terus? Kayaknya lagi kesel ya? Iya, aku kesel nih. Habisnya aku lapar. Oh, lapar. Iya, lapar nggak boleh makan. Gitu. Terus nggak boleh minum juga. Masya Allah. Emang kenapa sih nggak boleh makan, nggak boleh minum? Orang katanya puasa, suruh puasa. Ya jadinya nggak makan nggak minum. Oh gitu. Terus? Sekarang boleh makan nggak Mi? Menurut Davi? Menurut Zaki? Davi. Udah boleh belum sih makan? Ayo, udah boleh apa belum? Ya, tapi lapar nih. Lapar. Iya. Abis itu tadi kakak makan es krim di depan aku. Ya Allah. Kan aku kesel jadinya. Masya Allah. Berarti udah. Tunggu. Terus? Belum ya. Kan Davi kalau buka puasa jam berapa emang taunya? Nanti nunggu maghrib. Nunggu maghrib kan? Terus sekarang Zaki lapar. Iya. Terus jadinya gimana? Tidur aja. Ngapain ya? Ayo. Yaudah sekarang makan aja. Makan aja, yakin. Emang gak kuat? Lapar banget. Kalau 1 sampai 10, angka 1 sampai 10 laparnya berapa? 8 lah. 8. Berarti lapar banget. Gak kuat banget. Iya, ini perutnya udah kerucuk gitu. Gitu. Oh, Bu, jadinya. gitu ya. Terus jadi gimana dong? Kalau misalnya buka berarti kan kemarin udah sampai maghrib terus tuh. Iya. Gimana?
Kata Abi kan nanti mau kasih hadiah Nah. kalau puasanya full. Jadi Udah aku puasa dulu. puasa dulu. Iya. Oke, kuat. Kuat deh. Sip, gitu. Gitu ya? Ya, itu Tapi solusi. ngiming-ngimingin anak hadiah juga nggak apa-apa ya, Bu? Nah, ngimimi anak hadiah. Bagus nih pertanyaannya. Jadi anak-anak itu kan memang termotivasi oleh sesuatu yang konkret, yang terlihat. Konkret. Gitu ya. Dan bagi mereka yang namanya hadiah, yang namanya pujian itu sesuatu yang nyata sebagai bentuk apresiasi, reward gitu ya. Itu boleh saja asal wajar. Jangan iming-imingin nanti Abi kasih Mercy mobil. Kalau orang tuanya sultan nggak apa-apa, Bu. Kalau bapaknya bersin keluar duit mah boleh gitu ya, aja. anak Iya. sultan ya. Anak sultan mintanya mainan Mercy, beli Mercy beneran. Gitu ya, Masya Iya. Allah. Ya, kita nggak gitu. Jadi kita kasih sewajarnya Okay. dan jangan kayak lumba-lumba atau kayak apa tuh kalau yang di taman di Ancol. Iya, lumba-lumba. Lumba-lumba atau di sirkus lah. Pesut-pesut. Nah, habis dia melakukan sesuatu, kasih habis sesuatu, kasih, jangan begitu, ya. Kenapa, Bu? Karena nanti dia akan melakukan sesuatu karena hadiah. Melakukan sesuatu karena hadiah gitu. Padahal kan kita ingin menanamkan nilai-nilai. Nah, justru kita bisa bikin kejutan. Misalnya dia udah puasa 3 hari. Ih Zaki, udah puasa 3 hari, Abi seneng banget. Ini Abi kasih hadiah, Tara gitu kan, dia seneng. Atau boleh juga misalnya kalau kamu puasa sampai hadiahnya apa? Krim. Nanti pas buka puasa beliin es krim gitu. Kalau kamu sampai jam 12 apa lebih tinggi lagi kalau sampai boleh gitu. Tapi kita harus benar-benar yang sampai anak-anak jadi udah nangis. Wah, tahan, pokoknya ntar Abi beliin. udah kelojotan. Pokoknya kuat. Kalau kamu kuat ntar Abi ini, jangan. Iya. Jadi juga kita perlu mengenali karakteristik anak. Betul. Ya. Bisa jadi trik itu sesuai di Bu Gesta, tapi bisa jadi nggak sesuai di anak saya. Betul. Atau sama-sama anak saya nih misalnya nih, bisa jadi sesuai di anak pertama, tapi nggak sesuai di anak kedua misalnya. Nah Iya. itu kita perlu melihat karakteristik anak tentunya ya. Dan yang namanya hadiah itu atau reward itu nggak hanya berupa barang, nggak hanya berupa benda. Bisa pujian, bisa fisik, ya kita sentuh, kita gendong, kita peluk, kita cium, senang gitu ya misalnya gitu. Jadi banyak ya. Iya. Nah jadi kalau supaya ini Bu, ketika nemenin anak puasa nih Bu ya, nemenin anak puasa kan tadi ketika dia udah rewel ya. Gimana caranya Bu? Itu? Tadi empati. Sampai empati. Karena kuncinya 3. Empati. Caranya empati begitu ya. Nah, yang kedua efektif kan? Terus yang kedua empati. Kan kuncinya efektif. Mengajari puasa harus efektif. E-nya empati. Empati. Fact-nya fleksibel. Fleksibel. Ya kurang dikit. Kurang dikit. Iya aja deh. Saya ngalah sama yang udah 10. Efektif. Fleksibel. 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 Artinya tadi bertahap ya kan, nggak harus langsung sampai maghrib. Fleksibel kalau ternyata tadi dia rewel sahur yang pekan lalu kita berapa hari lalu kita bahas. Tentang sahur ya. Tentang sahur kita fleksibel. Iya. Terus kemudian apalagi lah, pokoknya kita fleksibel sehingga kita juga nggak stres. Gitu, nggak sampai maksa. Artinya kalau kita fleksibel kita tidak akan maksa. Ya, kreatif. Kita harus empati, fleksibel, kreatif. Oke, kreatif. Gimana itu? Iya, artinya kita harus kreatif nih ngajak anak berpuasa itu. Tadi ya kalau sebelumnya mungkin ini sudah berlalu ya, beberapa hari yang lalu kita mengajak dia menyambut Ramadan, ya kan, rumah dihias gitu, beliin buku-buku atau sudah ada siapkan. Jadi kita nih kreatif, kita siapin kegiatan-kegiatan ini udah ada nih pada Vi. Ngapain tuh Bu? Ngapain pokoknya kita harusnya banyak senjata gitu supaya anak-anak nggak bosen, supaya anak-anak bisa kita ulur-ulur dia ya untuk bisa menahan lapar. Ketika dia mulai rewel, misalnya, dia senangnya apa nih? Misalnya, dia senangnya gambar. Yuk kita sodorin tuh gambar. Tapi kalau gambar bisa anteng banget nih, sejam kagak rewel misalnya kita sodorin. Rewel lagi gambar lagi.
Enggak ya. Jadi kita kreatif menyediakan Itu namanya berbagai. nggak kreatif, Bu. Oh, enggak kreatif itu. Iya, Berarti kita menyediakan berbagai ragam aktivitas yang membuat dia melupakan lapar hausnya itu. Jadi asik puasanya. Siapin buku-buku cerita, misalnya boneka-boneka, mainan, prakarya dan sebagainya gitu Pak Davi. Oke. Nah, ini kalau Anda kan terkadang nggak semua orang tua tuh ini memang tantangan bagi orang tua ya. Iya. Nggak semua orang tua tuh bisa bermain dengan anaknya. Iya, Itu tantangan banget. Karena kadang mungkin karena orang tuanya sibuk atau segala macam, kemudian ada orang tua yang memang dia nggak biasa betul. bercerita depan anaknya. Gimana, Bu? Iya. Nah, kalau mereka bersekolah ya kan di TK, apalagi TK Nurul Fikri ya Pak Davi. Atau promosi dikit di nih. Sisi-Isi. Iya. Nah, itu guru-guru biasanya memberikan kegiatan-kegiatan yang berbeda di bulan Ramadan. Nah, itu bisa menjadi bantuan buat kita kan. Ada aktivitas yang diberikan. Bagus juga kalau sekolah kayak semacam membuat ini, Bu. Bukan panduan sih sebenarnya, cuma kayak semacam kisi-kisi atau bikin ini loh aktivitas yang bisa dilakukan di rumah bersama orang tua gitu misalnya. Iya, sekolah bikin itu aktivitas ya. Sehingga orang tua bisa punya gambaran mau ngapain aja, dan alat-alat bahan juga mungkin udah disiapin kayak gitu. Atau sekarang kalau tadi orang tua nggak biasa nemenin, banyak Bu Pak Davi cari di internet ya, searching itu buku aktivitas Ramadan, banyak banget. Oh, yang Panduan. aktivitas anak-anak itu Aktivitas. ya. Kemudian kita searching juga banyak banget aktivitas itu bisa. Nah, kalau orang tua tidak bisa menemani, yang penting dia sudah menyediakan. Dan sepakati, nah hari Senin nanti mau main apa, gambar misalnya udah kita siapin, melukis misalnya ya, mau bikin apa itu kita siapkan. Memang orang tua harus ada sedikit tadi kan memahat batu. Kan dia kan kreatif. Iya. Harus kreatif Iya. Ya, downloadin video-video tentang pembelajaran puasa, kartun-kartun gitu ya, lagu-lagu itu. Oh, misalnya nih seharian dia nonton terus. Nah, itu jangan Jadi nggak juga. bagus juga ya? Iya, nggak bagus juga. Makanya memang tetap harus ditemenin. Kuncinya kreatif sih kalau saya bilang, Ibu. Jadi kreatif. misalnya nih kan kalau yang namanya kreatif itu kan ada inovasi, berubah-ubah lah ya. Misalnya nih jangan sampai nih mentang-mentang anaknya demen nonton, udah seharian nonton mulu dari pagi sampai sore nonton. Yang penting anteng. Itu malah jadinya puasanya dapat, tapi malah dampak buruk lainnya datang. Iya, akhirnya sama seperti yang orang dosa juga, hanya dapat lapar dan haus doang, tapi tidak bisa memaknai tentang puasa. Luar biasa nih obrolan kita dengan Bu Gesa. Nah, tadi kalau kunci puasa tadi kita lihat efektif ya, Bu. Terus kalau mengatasi anak yang rewel, Bu, saat puasa, itu tadi kita gunakan teknik komunikasi empati tadi. Oh, teknik komunikasi empati. Empati tadi kita coba namai perasaannya. Dia rewel karena dia apaan sih ini perasaannya. Gitu kan. Bisa jadi dia nggak paham, apalagi kalau dia baru pertama kali ya. Kalau mungkin sudah kedua, ketiga mungkin meskipun rewel, karena ini kan setahun sekali ya. Meskipun rewel mungkin dia sudah pernah ngalamin. Jadi gini Pak Davi, anak rewel itu biasanya tadi karena dia merasa nggak ada yang tahu sih perasaan aku nih, aku lemes, aku lapar, aku pusing segala macam gitu ya. Nah, dengan kita komunikasi efektif itu kita membantu dia. Terus yang kedua, kalau kita nyediain berbagai anak rewel itu karena dia bosen ya kan sih? Iya. Karena dia bingung apa yang dilakukan. Tapi kalau ada yang dia lakukan, ada aktivitas mengurangi rasa jadi mesti bosannya. dimodalin juga ya, Bu. Iya. Kan mahat batu ya. Jadi harus modalin juga tuh. tapi Jadi kita kalau bisa mau puasa, kok manfaatkan dari barang-barang yang ada di rumah, dari barang-barang bekas, dari ini buku apa, Bu? Ini buku-buku apa aja sih? Buku cerita. pokoknya buku cerita tentang Buku anak ya. Kalau misalkan kita bisa misalnya harus beli buku dong. Oh iya. Harus beli buku dong, enggak juga. Nggak harus ya. Kalau kita punya temen, boleh barteran. Kan kalau di TKNF bisa pinjam di Bisa perpustakaan pinjam ya. di perpustakaan. Di sekolah. SDNF juga bisa pinjam perpustakaan ya. Jadi ntar anak-anak dia baca terus juga biar ada aktivitas. Oh, satu lagi Pak Davi, untuk menyemangati anak-anak, kita bikin ini kayak papan catatan puasa. Papan capaian lah ya. Papan Kalau orang dewasa tuh kalau di kerja tuh, Bu, itu ada tabel capaian kinerja. Iya. Kayak gitu Pak Davi. Jadi kita bikin ya
alhamdulillah aku pandai berpuasa. Misalnya Senin, kita kasih gambar ya. Kalau nggak bisa bikin, download banyak. Searching itu banyak banget. Misalnya apa yang mau kita ini? Puasa, baca Quran, misalnya ya. Apalah ibadah-ibadah yang pengen kita nanti mereka kasih tanda. Misalnya kalau mereka bisa sholat ternyata melakukan, dia bisa tempelin gambar orang senyum atau tempelin gambar buah. Beli di mana sih Bu kayak begitu Bu? Banyak. Beli ada kayak gitu ya. Banyak. Iya, jadi kayaknya seru tuh Seru. ngajarin anak. Jadi nanti tempel di rumah tuh, misalnya, oh dia udah puasa, tempel aku. Oh udah sholat ini tempel lagi. Kalau pada gitu ya. nggak mau beli, itu searching di internet bisa langsung di print, banyak yang memberikan free download. Tapi kan kalau di print cuma kecil-kecil. Print yang gede lah. Yes, seukuran A4 paling kan. Kalau beli kan ada gede. Iya beli. Ya kalau anak sultan kan bisa beli. Iya, anak sultan. Orang mintanya mobil mainan beli mobil beneran iya ya. kan. Jangan kan cuma print itu doang, Bu. Kita dibeliin. Iya. Masalah ya. Oke. Apalagi Bu Gesa nih? Ada trik lagi? Ada. Ini yang mungkin yang pamungkasnya ya. Oh, pamungkas nih. Wih, Kalau ngomongin pamungkas biasanya di ujung. Di ujung. Belum ya? Udah lah, ujung aja okay. jadi. Udah mau habis waktunya. Iya, berarti ini Pak Davi, di setiap apapun yang namanya kita mengajarkan ibadah kepada anak, itu yang nomor satu adalah tauladan. Oh, oke. Kita sebagai orang tua, jadilah tauladan yang baik. Yang mana dia ngelihat waktu kita berpuasa, dia melihat ibunya tadarusan, ayahnya tadarusan. Dia melihat ibu bapaknya berbagi, ya kan? Dia melihat kakak semua saling menghormati karena yang puasa, gitu ya. Dia melihat semua hal-hal yang baik di sekitarnya, itulah pendidikan yang terbaik, gitu. Children see, children do. Gitu Bu ya. Jadi apa yang anak lihat atau kebalik? Pokoknya anak itu lebih efektif ketika dia melihat. Iya. Nggak cuma diomongin, gitu ya. Nggak cuma diomongin, nasihatin, tapi dia melihat nyata. Melihat langsung. Oh ini loh Abi sama Umi juga puasa. Oh ini loh Abi sama Umi juga sholat. Oh ini loh Abi sama Umi juga baca Quran. Iya, dia melihat orang tuanya nganterin makanan ke tetangga. Orang tuanya berbagi. Satu lagi pada yang lupa, maghrib. Menjelang maghrib. Kalau maghrib saya nggak lupa Bu, orang maghrib buka puasa. Menjelang maghrib itu puncaknya rewel. Karena udah menjelang, lapar-laparnya. Iya, biasanya gitu. kita tuh malah 5 menit sebelum azan tuh lebih nggak kuat, ya kan? Puncaknya lapar, puncaknya lemes. Nah disitulah kita juga harus menemani anak. Ya misalnya kan bikin bukaan. Nah, ajak dia bikin bukaan, ajak dia menata meja, ajak dia itu ya, apa? Nih siapin ini dicipin sama dia Bu. Jangan dong. Salah. Gitu ya. Tadi yang pamungkasnya adalah jadilah suri tauladan. Okay. Saya baca ini pada Vi, ada sebuah ini bahwa bisa bukan. Bisa panjang ya. Bisa panjang, kan udah habis waktunya. Nanti sejam lagi nambah. Anak adalah amanah. Oke. Jadi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimullah, bukan Gaddafi ya. Okay. Manusia yang paling utama mendapatkan kebaikanmu dan yang paling berhak mendapatkan perbuatan baikmu adalah anak-anakmu. Sesungguhnya mereka adalah amanah yang Allah letakkan di sisimu. Jadi manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita, yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik itu adalah anak. Tadi perlu modal dong kata Pak Davi. Iya. Perlu berkorban dong. Iya. Perlu bersabar-sabar dong ngadapin dia lapar. Iya. Ngadapin orang lain aja harus sabar. Iya. Apalagi ngadapin anak sendiri ya. Perlu waktu dong, perlu. Gitu Meskipun Pak kadang Davi. saya melihat tuh Bu, orang-orang ya kalau sama anaknya orang masih sabar Bu. Nah. Sama anaknya sendiri kagak sabar. Kenapa begitu? Kagak tahu kenapa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran, Betul, diberikan ketabahan ya, kesabaran, terus juga semangat dalam mendidik anak-anak kita. Iya, karena ini kan titipan Allah kan ya Pak Titipan Davi. Allah. Investasi dunia akhirat. Investasi dunia akhirat. Kalau manusia meninggal, anak Anda meninggal, maka putuslah amalnya. Kecuali apa? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Makanya itu investasi dunia akhirat ya insya Allah ya. Dan di bulan puasa ini adalah momen menanamkan pembiasaan nabung
Nyambung ya. Oke. Ya. Gitu Pak Seru banget Bu Davi. Gesta. Iya. Aduh. Nanti mungkin lain waktu Bu kita akan Insya ngobrol lagi Bu. Allah. Nanti kita ngobrol lagi mungkin sehabis lebaran kali Oke, Bu, ya. baik, siap. Banyak kue Ya. berarti ya, sekarang kan nggak ada nih. Udah nggak puasa tadi ya. Ya, terima kasih Bu Gesta atas kehadirannya. Sama-sama, Terima Pak kasih atas Davi. ilmunya luar biasa Sama-sama. ini. Ya, oke sahabat Nufi. Ini kita sudah 30 menit nih ya Iya, menemani teman-teman sekalian, menemani sahabat Nufi yang nggak terasa kita sudah berakhir, sudah berada di ujung acara. Tadi Bu Gesta sudah menyebutkan pamungkasnya yang namanya jurus pamungkas tuh keluarnya belakangan. Kalau sudah keluar berarti udah habis. Selesai. Ya, sampai ketemu lagi nanti insya Allah di lain waktu, lain kesempatan dengan narasumber yang lebih menarik lainnya. Dengan Bu Gesta juga mungkin nanti lain waktu Bu Gesta berkenan nanti Bu kalau diundang lagi Bu ke sini. Insya Allah ya. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Jangan lupa kunjungi website kami di nurulfikri.sh.id. Jangan lupa juga follow Instagram @sit_nurulfikri dan kunjungi juga Instagram Sekolah Nurul Fikri yang lainnya. Ya. Dari saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nufi Talk. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Kunjungi channel kami di nurulfikri.sh.id.